Berayo Pancasila, ya bersatu bersatu, tentukan tak kita di antara, pemuda seni, tujuan BNI, bersama umat berkumpul, umat manusia di seluruh dunia, BNI mengangkatkan dasar. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pelantikan pembina dan pengurus PMR-PMI Unit 69 NTS Asadiah nomor 2 Botose oleh Ketua PMI Kabupaten Wajo. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Sekretaris PMI Kabupaten Wajo, Bapak Jumadi SPD, MPD. Dengan hormat disilakan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjut Anda sekalian sebagai anggota remaja Palang Merah Indonesia tingkat madya, terlebih dahulu saya bertanya, bersediakah Anda untuk mengemban amanah sebagai anggota remaja Palang Merah Indonesia tingkat madya unit 069 MTS Asadiah nomor 2 Botose? Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim atas nama Ketua PMI Kabupaten Wajo dengan wewenang yang diamanahkan kepada saya, menyatakan melantik Anda sekalian sebagai anggota remaja Palang Merah tingkat madya unit 069 MTS Asadiah nomor 2 Botose, serta melimpahkan amanah kepada saudara-saudara untuk menjalankan misi kemanusiaan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan berpegang teguh pada prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bola Sabit Merah dan terlibat di PMI. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan oleh Kepala Sekolah sekaligus membuka acara Diklatser PMR Unit 69 MTS Asadiah nomor 2 Botose. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Wajo beserta pengurus PMI Kabupaten Wajo, yang saya hormati pembina PMR Unit 069 MTS Asadiah nomor 2 Botose serta anak-anakku sekalian peserta Diklat SAR PM
PNR 069 MTS Asadia nomor 2 Bontausa yang saya banggakan. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan suatu kegiatan, yakni diklat PNR yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 6 November sampai dengan tanggal 10 November 2022. Jadi perlu kami sampaikan kepada Ketua PMI Kabupaten Wajo bahwa kegiatan Palang Merah Madya untuk tingkat MTS ini adalah merupakan kegiatan yang pertama kalinya dilaksanakan di Madrasah MTS Asadia nomor 2 Bontausa, di mana madrasah ini berdiri dari tahun 1966. Jadi olehnya itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua PMI Kabupaten Wajo atau yang mewakili yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita dalam kegiatan ini, dan insya Allah kepada seluruh ananda yang ikut dalam kegiatan ini agar kiranya bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini, karena ini adalah merupakan momen yang sangat penting dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, disinilah nanti ananda mendapatkan berbagai macam ilmu, bagaimana kita meningkatkan kepedulian, kesiapsiagaan di dalam lingkungan hidup bermasyarakat maupun di dalam madrasah kita sendiri. Dan selanjutnya harapan saya kepada seluruh ananda bahwa insya Allah setelah ananda melaksanakan atau mengikuti kegiatan ini yang berlangsung selama 5 hari ke depan, mudah-mudahan nanti ilmu yang ananda dapat diaplikasikan, dapat diimplementasikan baik terhadap teman maupun terhadap lingkungan masyarakat. Dan kami perlu sampaikan pula kepada Ketua PMI Kabupaten Wajo serta pengurus bahwa jumlah peserta yang ikut kegiatan ini alhamdulillah banyak sekali yang berinisiatif, yakni berjumlah 125 orang. Dan perlu pula kami sampaikan bahwa alhamdulillah dari 309 orang peserta siswa atau peserta didik MTS 2 Bontausa, boleh dikata seperdua yang memiliki atau yang berkeinginan untuk masuk di dalam kegiatan Palang Merah Remaja. Jadi olehnya itu kepada seluruh anakku bahwa kegiatan PMR ini adalah merupakan PMR tingkat madya. Jadi sewaktu di SD itu adalah mula PMR mula, sekarang adalah PMR madya, dan selanjutnya itu adalah PMR wira. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih
dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kami ucapkan bila mana di dalam kegiatan ini terdapat hal-hal atau kekurangan-kekurangan, maka mewakili seluruh pembina dan seluruh ananda memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena terus terang kami katakan bahwa ini adalah merupakan kegiatan awal atau kegiatan yang baru yang dilaksanakan di MTS Asadiah nomor 2 Bontoso. Jadi olehnya itu saya akhiri dengan ucapan wabillahi wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan oleh Bapak Ketua PMI Kabupaten Wajo. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris PMN Pak PMI Kabupaten Wajo, Bapak Jumadi SPD MPD. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Asadiah nomor 2 Bontoso yang pada hari ini menyapa dan menyambut kami dengan sangat baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Kepala Madrasah. Yang kami hormati Bapak Ibu Pembina MTS Asadiah nomor 2 Bontoso, ya, dan rekan-rekan staf markas PMI Kabupaten Wajo yang mendampingi kami di kegiatan pagi hari ini, dan juga tentu anak-anak sekalian yang luar biasa. Alhamdulillah, bila hadana lihat wa maupun oleh Allah hadallah, sudah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa sallallahu Muhammad wa ala Muhammad. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Tentu kita tidak penting sebagai umat yang bertakwa, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita hari ini di kesempatan yang luar biasa ini kita dapat berjumpa di tempat ini, dan juga tidak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama dan paling penting utama kami sampaikan adalah permohonan maaf dari Bapak Ketua PMI Kabupaten Wajo, yakni Bapak Dr. Haji Amran Mahmud SOC, yang semestinya kehadiran kami di sini adalah tugas beliau untuk melantik Anda sekalian. Hanya saja kita maklumi bahwa beliau sangat sibuk, ya. Beliau sangat sibuk sebagai Bupati Wajo, Ketua PMI Kabupaten itu juga adalah seorang bupati. Jadi kita maklumi kalau beliau berhalangan untuk hadir di tempat ini. Pun pengurus yang lain, kami di pengurus PMI Kabupaten Wajo, Ibu Kepala Madrasah kami hormati, kami di pengurus PMI Kabupaten Wajo hanya 15 orang. Dan ke-15 orang itu luar biasa semua sibuknya. Para wakil ketua kami hubungi untuk hadir di tempat ini. Kita maklumi juga yang namanya kepala dinas, anggota DPRD, kepala badan, rata-rata wakil ketua juga seperti itu. Pokoknya pengurus kami itu PMI Wajo itu luar biasa sibuk semua. Ada kepala Bappelit Bangda, ada juga yang membidangi PMI Relawan adalah anggota DPRD Kabupaten Wajo, Bapak Firman Meru. Ada juga Pak Kevin, anggota DPRD juga, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Asisten juga, ya, ada Bapak Kepala Kespampor. Semuanya walaupun hari Minggu mereka punya tugas kenegaraan, tugas kedinasan yang luar biasa. Jadi akhirnya kami harus mewakili Bapak Ketua PMI Kabupaten Wajo untuk hadir kesempatan ini. Dan juga semoga tidak sedang dalam keadaan trauma, karena kemarin belum mengalami kecelakaan Bapak Bupati kita, Bapak Ketua PMI Kabupaten Wajo.
Ya, seperti itu Nanda sekalian, kita doakan Bapak Ketua TNI yang juga Bupati Wajo senantiasa diberi kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Baik, pertama dan selanjutnya kami tentu sampaikan apresiasi yang luar biasa. Kalau kata Ibu Kepala Madrasah tadi, baru kita bertemu di sini. Saya kalau boleh sanggah, saya sanggah. Karena nyatanya waktu saya membacakan naskah pelantikan tadi sudah ada nomor unitnya. Itu artinya pengakuan PMR di madrasah ini sudah kita berikan sudah lama. Artinya ini bukan hal baru, walaupun baru kita laksanakan. Tetapi karena masih banyak sekolah yang bahkan tidak punya nomor unit. Alhamdulillah MTS 2 tapi kalau nomornya saya lihat sudah lama nomornya, pintu baru disampaikan. Nomor 69 itu nomor lama masih. Ya alhamdulillah berarti madrasah ini pernah diberikan nomor. Jadi alhamdulillah. Ya. Baik, ini apresiasi luar biasa karena Ibu Kepala Madrasah memberikan fasilitas kepada kita semua untuk berkegiatan berpalang merah di sini. Memang itu harapan Bapak Bupati juga Bapak yang sekaligus Ketua PMI Wajo, beliau mau semua unit pendidikan di Kabupaten Wajo menyeluruh semua PMN aktif dan dengan kegiatan yang sama. Ya, kita ada penyeragaman kegiatan PMI. Untuk itu kami dari PMI Kabupaten Wajo senantiasa akan selalu membersamai kegiatan ini seperti itu. Ya, walaupun kami dari pengurus mohon maaf karena kesibukan kami semua, dan termasuk saya ada kelas khusus pagi ini dengan ada kelas pegawai maksud saya mau kuliah tapi oke lah kita kesini ya seperti itu sudah saya kasih tugas tadi. Oke, kita akan selalu berbersamai. Boleh apabila ada kebutuhan terkait pembinaan kepala merahan jangan ragu hubungi kami. Ya, markas PMI Kabupaten Wajo akan selalu setia, akan selalu siap membantu Bapak Ibu di sini. Ya, jadi ada beberapa staf markas kami yang menyertai di sini. Saya mau perkenalkan satu persatu. Ada Pak Mustafa, ini staf markas yang paling senior. Beliau orang Tanah Sitolo, rumahnya masih kawasan Tanah Sitolo. Jadi ya, beliau Pak Mustafa, beliau ini yang punya markas sebenarnya karena beliau paling tahu tentang inventaris PMI Kabupaten Wajo. Ada juga untuk administrasi ada Aulia panggilannya Aulia. Jadi kalau butuh koordinasi terkait administrasi di sini hubungi dia. Tolong diambil nomor HP semua. Ya, untuk yang samping yang laki-laki juga ini ya namanya Muhammad Ismail tapi lebih akrab disapa Bojes. Banyak orang TNI tidak tahu namanya Muhammad Ismail ketika dicari, tapi ketika sebut nama Bojes paling terkenal itu. Kalau urus untuk pembinaan PMR, nah ini urus untuk pembinaan PMR yang berhubungan dengan Bapak Ibu Pembina mengenai pembinaan PMR ini ada Andi Madasuni. Ya ini Andi Madasuni ini yang paling dia yang tahu semua pembinaan PMR. Jadi kalau saya mau tahu bagaimana kondisi PMR Kabupaten Wajo tinggal telepon dia. Bagaimana kondisi, bagaimana progres pembinaan di sekolah ini seperti itu. Ada juga 2 orang laki-laki di luar itu terkait penanganan kebencanaan. Termasuk Anda sekalian, jika misalnya butuh bantuan kedaruratan, hubungi markas PMI Kabupaten Wajo, nanti mereka berdua akan selalu siap untuk kita semua seperti itu. Kami komitmen untuk hadir di tengah masyarakat seperti itu. Jadi sekali lagi saya apresiasi luar biasa Ibu Kepala Madrasah luar biasa ini. Ya, ini adalah luar biasa. Apalagi tahun ini Kecamatan Tanah Sitolo akan menjadi tempat perhelatan Jumbara tingkat kabupaten. Artinya kita semua yang ada di sini adalah tuan rumah untuk kegiatan Jumbara kabupaten. Jadi tidak sah rasanya kalau tuan rumah yang tidak hadir di lapangan. Ya, jadi kami dalam hal ini bagaimana, apakah sudah disampaikan persyaratan kegiatan sudah? Alhamdulillah ya, sangat senang rasanya apabila semua sekolah yang ada di kawasan Tanah Sitolo itu hadir di lapangan sebagai tuan rumah. Kami berharap jadi untuk
Bapak Ibu pembina, jangan mengatakan persiapan kami hanya beberapa hari. Ya, bahkan tanpa persiapan pun tetap diundang ke lokasi. Mengapa demikian? Karena inilah keunikan kegiatan PMI. Biasanya kalau ada kegiatan sekolah diundang, biasanya dipanggil untuk berlomba. Kalau di Jumbara di PMI itu justru beda. 85% kegiatan adalah belajar. 80% adalah belajar. Siswanya belajar, pembinanya juga akan berikan kelas khusus untuk pembinaan. Jadi lengkap di sana. Kalaupun ada 15 itu sifatnya kompetitif atau lomba-lomba kecil, itu hanya pelengkap kegiatan. Inti dari kegiatan kita di sana adalah belajar. Walaupun ada lomba-lomba terkait kepala merahan, itu dibekali dulu. Kalau 5 hari kegiatan, biasanya 3 hari materi, 1 hari baru lombanya. Setelah terima materi baru dilombakan. Jadi tidak ada alasan, tidak perlu mengatakan kamu kurang siap, Pak. Semua orang pasti siap kalau di kegiatan PMI karena kita diajak dulu untuk belajar bersama. Ini adalah ajang mempertemukan PMS Kabupaten Wajo. Sekaligus sekolah lain langsung datang melihat, mengakui bahwa oh betul di MTS 02 ada PMR. Buktinya kami ketemu di Jumbara. Kegiatan Jumbara tingkat kabupaten ini juga kami maksudkan sebagai tempat ajang untuk menyeleksi secara alami siapa yang akan mewakili Kabupaten Wajo di Jumbara tingkat provinsi dan tingkat nasional. Ya, dan tahun depan dari tingkat nasional. Kalau tingkat provinsi kemungkinan akhir tahun ini, bulan 12 kemungkinan. Jadi kami tidak, kalau tahun-tahun sebelumnya kami melakukan seleksi di markas. Tahun ini tidak, kita seleksi yang ada di lapangan. Jadi sudah tertutup kemungkinan yang akan kami kirim mewakili Kabupaten Wajo di tingkat provinsi atau nasional tidak ada di Jumbara Kabupaten. Kayak kami tidak mau hanya yang hadir di sana yang seleksinya nanti secara tidak langsung dipanggil ayo kita seleksi, tidak, kita perhatikan ya di setiap kontingen pasti ada yang menonjol. Itu yang kita nilai siapa yang layak untuk mewakili Kabupaten Wajo di tingkat provinsi Selatan maupun di tingkat nasional. Kan membanggakan yang katanya ibu kepala madrasah misalnya tadi dari tahun 66 baru kali ini ada PMR. Tiba-tiba ternyata mudah-mudahan terpilih untuk mewakili Wajo, ya kan luar biasa. Amin. Kita aminkan bersama. Ya, jadi mengenai pembinaan seperti yang dikatakan tadi, silakan jalankan di kelas dengan baik sesuai dengan jadwal kita, sambil kita siapkan juga diri untuk ikuti Jumbara. Kemudian setelah Jumbara pulang lagi kita melakukan pembinaan seperti ini. Ya. Jadi saya perlu jelaskan ke Ibu Kepala Madrasah bahwa pembinaan tidak harus lewat diklat, tidak hanya lewat diklat yang tadi direncanakan 5 hari itu. Setiap minggu sepanjang tahun boleh kita melakukan pembinaan, misalnya melakukan kegiatan-kegiatan kecil di sekolah, lomba kebersihan, lomba sanitasi, lomba itu juga boleh dilakukan. Bahkan kami sangat mengapresiasi jika sudah ada sekolah madrasah di Wajo yang sudah mulai giat kegiatan pembinaan seperti itu. Karena belum ada, jujur saja belum ada. Makanya untuk pembinaan jangan diragu. PMI Kabupaten Wajo selalu siap sedia untuk bersama dengan Bapak Ibu pembina dalam melakukan pembinaan. Bahkan saya sarankan koordinasi juga dengan PMI Kecamatan dan psikolog. Ketuanya itu Bapak Dr. Burhanuddin, SPDMC, orang Selipangin. Koordinasi kami dari Botosa. Ya jalan-jalan ke sini Pak Dokter untuk melihat kegiatan PMI kami di sini selaku ketua PMI Kecamatan Psikolog. Sekretarisnya adalah saudaranya Pak Amin, ya Pak Tato, ya, sekretaris PMI Kecamatan Psikolog. Jadi minta sebanyak-banyaknya pembinaan dari mereka dari PMI Kecamatan Solo dan juga tentu kami dari PMI Kabupaten siap sedia untuk itu. Jadi kita sama-sama membangun budaya pembinaan yang baik seperti itu. Jadi Nanda sekalian, menjadi PMR itu tidak sulit, gampang dan menyenangkan. Mengapa saya katakan menyenangkan? Karena
Saya ini jadi PNS mulai dari SMP seperti kalian. Dari SMP saya sudah jadi PNS, kemudian SMA jadi PNS, waktu kuliah saya jadi KSM, kemudian setelah itu saya masih KSM sampai dengan alhamdulillah 3 tahun yang lalu dipercayakan untuk mendampingi Bapak Bupati di pengurus PMI Kabupaten Wajo. Alhamdulillah bangga rasanya menjadi bagian dari kegiatan kepolisian ini. Karena kita di Palang Merah Indonesia itu tugasnya adalah kegiatannya hanyalah memanusiakan manusia, memanusiakan manusia, memanusiawikan manusia, seperti itu. Dan ini tidak jauh-jauh dari amanah agama kita. Ada di Al-Maidah itu dikatakan Muhammad, kalau saya keliru menyebut nama surahnya, tapi saya kan membaca ada sebuah ayat yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolonglah kita dalam kebaikan dan takwa. Ya, tidak lebih dari tidak kurang tidak lebih kegiatan kita di PMI seperti itu. Kita saling tolong menolong, siapa yang butuhkan kita tolong, kalau saya yang butuh tolong juga saya ditolong, saya juga ditolong, ya seperti itu. Kayaknya kita melakukan keikhlasan dalam memberikan pertolongan. Nah, di sini adalah tempatnya. Makanya Anda sekalian, dalam kegiatan diklat ini ada 3 hal yang akan kalian dapatkan. Dimanapun kita belajar, kita jatuhnya ke 3 hal ini. Yang pertama adalah knowledge, pengetahuan. Yang kedua adalah skill, keterampilan. Nah, yang ketiga adalah sikap. Pengetahuan dan keterampilan itu akan kita dapatkan langsung ditransfer langsung oleh pelatih atau pembina kita. Tapi yang ketiga ini yang paling penting kita miliki, yaitu sikap. Yang kita harus bentuk sendiri. Kita harus memiliki sikap seorang penolong yang baik, seorang manusia yang baik. Maka bersikaplah sebaik-baiknya menjadi seorang penolong. Saya percaya Anda sekalian melalui pembinaan, apalagi kita berada di lingkungan madrasah yang dikenal kapabilitasnya dalam menciptakan alumni terbaik, karena banyak alumni sekolah ini yang madrasah ini yang saya kenal. Itu saja. Rata-rata kalau saya mengajar di universitas pasti ada yang menonjol masuk saya dan beberapa di antaranya dari sini. Jadi saya percaya kita akan menjadi penolong yang baik, kita akan menjadi manusia yang baik, yang akan memanusiakan manusia. Baik, jadi itu harapan kami buat Anda. Setelah mendapat pengetahuan, memiliki keterampilan, tiba saatnya kita menerapkan sikap yang baik. Ingat, di PMI itu punya tribakti. Di antara semua anggota PMI, hanya PMI yang spesial diberikan tambahan tribakti namanya. Tribakti itu yang pertama bunyinya meningkatkan keterampilan hidup sehat. Yang kedua berkarya dan berbakti di masyarakat. Yang ketiga adalah mempererat persahabatan internasional. Jadi tugas PMI cuma 3 ini. Pertama tadi meningkatkan keterampilan hidup sehat. Ingat, sehat itu wajib untuk kita miliki. Sehat diri, sehat mental. Kalau sehat secara fisik itu jelas, gampang dianalisis. Kalau dia tidak sakit berarti sehat secara fisik. Kalau sehat mental bagaimana? Sehat mental itu berarti memiliki kehidupan sosial yang baik. Jadi kalau ada di antara kalian yang sepertinya tidak, tapi kalau ada di antara kalian yang tidak punya teman, banyak bumbekna, itu berarti tidak sehat orangnya, orang sakit itu. Ya, jadi semoga menjadi PMI yang baik, menerapkan bakti pertama, bakti kedua berkarya dan berbakti di masyarakat kita. Kita harus memiliki karya di masyarakat, karena kita bertugas di masyarakat dan mempererat persahabatan nasional dan internasional. Kalau zaman saya susah mempererat persahabatan nasional dan internasional, kami terkendala media. Sekolah sekarang kan gampang. Dengan siapapun di muka bumi ini Anda bisa terkoneksi melalui media sosial. Jadi eratlah persahabatan nasional dan internasional. Baik, itu harapan kami buat Anda sekalian. Terima kasih Ibu Kepala Madrasah yang telah memfasilitasi kita ini. Semoga semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala berarti, dan sampai jumpa di Barat tingkat kabupaten. Dan kita udah bersama harus
Kita doa bersama, mudah-mudahan salah satu di antara Anda semua berhak mewakili Kabupaten Wajo untuk ke tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Amin. Langsung dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.